Pemirsa, akibat menabrak karang di perairan Gundi, Kabupaten Bangka Barat, kapal tradisional berpenumpang 7 orang tenggelam. Ya, pemirsa, insiden ini menyebabkan 2 penumpang kapal tewas. Korban insiden kecelakaan maut di sekitar perairan Gundi, Kabupaten Bangka Barat pada 1 Jumat Juli 2022 ditemukan di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Kedua korban berjenis kelamin perempuan ditemukan secara terpisah. Peristiwa berawal saat kapal yang ditumpangi korban hendak berlayar dari Banyu Asin menuju Bangka Barat. Namun naas di tengah perjalanan kapal menabrak terumbu karang hingga bocor di bagian belakang kapal dan menyebabkan kapal secara perlahan-lahan tenggelam. Saat kejadian naas terjadi, 5 orang penumpang lainnya berusaha menyelamatkan diri menggunakan peralatan seadanya seperti jerigen dan kayu. 5 menitan lah dari ibaratnya tenggelam. Nah posisi semua kan teriak-teriak kan, tolong. Ya kayak aku ya panik lah, apa yang di dekat aku apa ambil, aku kasih emak kan buat nyelamatin dia kan. Ini dia apa-apa dari ibaratnya kan. Posisi malam ini tuh nyelamatin yang adik-adik itu yang lain kan, kayak ponakan-ponakan aku dulu kan. Nah di rumah aku lihat masih di jerigen kan, ambing sama air. Nah penyelamatkan emak nyari emak yang dari Banyu Asin mau ke Mentok kemudian ke Simpang Tritip. Nah, dalam perjalanan itu 7 orang bocor kapalnya, kemudian 2 meninggal dunia karena nggak bisa selamat, yang 5 selamat. Ditemukan mayatnya di Pahit Jaya sama Belo Laut. Kini kedua jenazah telah dievakuasi petugas gabungan dari kepolisian setempat dan BPBD Bangka Barat ke RSUD Sejiram Stason. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 wisatawan di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta terseret ombak. 1 korban ditemukan meninggal, sementara 1 lainnya dalam pencarian. Tim rescue mengevakuasi seorang wisatawan setelah korban terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban merupakan warga Kuarasan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban terseret ombak saat bersuah foto bersama adiknya. Dengan tiba-tiba ombak bergulung menyeret tubuh korban hingga ke tengah. Oleh tim rescue, 1 korban berhasil ditemukan, sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Rombongan dari Sukoharjo sebetulnya tidak bermain air, hanya mereka foto, selfie, membelakangi ombak. Kemudian tiba-tiba datang ombak besar. Sebenarnya sudah sejak kemarin sudah kita informasikan bahwa untuk minggu hari tadi ada kenaikan gelombang. Kemudian untuk korban ini terseret ke tengah. 1 jasad korban kini berada di Rumah Sakit Wonosari, sementara korban lainnya hari ini dalam pencarian petugas di sekitar korban tenggelam. Sarsat Linmas mengimbau agar wisatawan tidak dulu berenang mengingat gelombang tinggi masih terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang sekolah membuat sebagian warga liburan keluar kota menggunakan transportasi kereta api. Stasiun Senen Jakarta dipadati oleh penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota. Memasuki hari libur sekolah tahun ajaran 2022-2023, Stasiun Pasar Senen pagi ini dipadati oleh penumpang orang tua dan anak-anaknya yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota. Per hari ini ada lebih dari 12.000 penumpang yang akan diberangkatkan ke berbagai daerah dari Stasiun Senen. PT KAI memastikan mereka yang berangkat wajib sudah divaksin dan menunjukkan hasil negatif rapid maupun PCR test. Ya, pemirsa, libur panjang sekolah dan akhir pekan, kemacetan parah terjadi di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Para wisatawan mengaku antusias mengunjungi Malioboro karena ingin menikmati suasana Malioboro. Ya, pemirsa, inilah suasana kemacetan parah yang terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Minggu petang. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali dipadati oleh ribuan kendaraan sehingga kemacetan total tidak terhindarkan.
Selain kemacetan di Jalan Malioboro, ribuan wisatawan dari berbagai daerah juga tumpah ruas di sepanjang pedestrian. Wisatawan mengaku datang dalam rangka liburan karena ingin menikmati suasana Malioboro yang menjadi pusat wisata dan belanja di kota Yogyakarta. Malioboro juga dinilai berbeda dengan suasananya yang lebih rapi dan juga seru. Nah, pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas, pemirsa, ada sudah rekan kami, ada Esra Ambarita di Stasiun Senen, Jakarta, dan Galih Wisma di Yogyakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Senen, pemirsa, ada Esra Ambarita. Ya, selamat siang, Esra. Bagaimanakah suasana di mana dalam masa libur sekolah di sana seperti apa di stasiun? Apakah ramai oleh para pengunjung? Juni ke awal bulan Juni, karena ke awal bulan Juni maksud kami karena memang anak sekolah tengah menikmati masa liburan tahun ajaran 2022-2023. Dan masa liburan ini berimbas pada tren atau peningkatan kepada penumpang. Salah satunya terpantau di tempat saya mengabarkan, yakni di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, kami melihat tepat di belakang saya ini masih banyak anak-anak yang hendak masuk ataupun yang duduk di sisi luar untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Tentunya perjalanan ini dengan pendampingan dari orang tua maupun orang dewasa. Untuk hari ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Humas Daob 1 Jakarta, yakni Eva Kaurunisa menyebutkan, per 4 Juli ada sebanyak 12.605 penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah daerah, baik menuju ke Malang, ke Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan hari kemarin, yakni terjadi penurunan yang cukup signifikan, yakni sebanyak 1.000 penumpang. Karena puncaknya yakni pada hari Minggu, atau tepatnya 3 Juli 2022, ada sebanyak 13.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan, atau jika dipersentasikan ini mencapai 67%. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk mereka yang hendak mudik. Namun untuk diketahui dari tadi kami juga memperhatikan bahwa petugas terus mengingatkan kepada masyarakat agar memperhatikan barang bawaan, kemudian menerapkan protokol kesehatan. Karena di masa pandemi ini yang menjadi tujuan utama dalam melakukan perjalanan maupun hendak liburan keluar kota, yakni harus tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan utamanya mereka harus divaksin dengan minimal dosis kedua. Dan apabila anak-anak dengan umur 6 tahun ke bawah, ini wajib melakukan pemeriksaan COVID dan juga didampingi orang tua. Antusiasme masyarakat ini juga tidak hanya terjadi di Pasar Senen, namun juga terjadi tren peningkatan di daerah istimewa Yogyakarta. Sudah ada rekan kami, Gali, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Ersa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun Yogyakarta. Di momen libur sekolah, di Jakarta saat ini terjadi pelonjakan penumpang kurang lebih hingga 200%. Di hari ini saja terhitung 4.100 penumpang telah datang dari keberangkatan ataupun kedatangan menurut Humas PT KAI Daob 6 Supriyanto yang telah tadi saya wawancarai. Ya, memang di Jakarta ini selain menjadi tempat rujukan liburan untuk para anak-anak sekolah ataupun para keluarga yang berlibur, memang seringkali untuk memilih kereta api menjadi transportasi untuk keberangkatan menuju ke kota Jakarta. Ya, dari kota Jakarta ini, tepat di sekitar stasiun Jakarta ini juga banyak sekali tempat wisata untuk berlibur, baik keluarga ataupun anak sekolah, di antaranya Malioboro, Pasar Beringharjo, dan memang Malioboro ini saat ini telah berbeda dari yang sebelumnya, karena di sepanjang pedestrian Malioboro ini yang sebelumnya biasa banyak PKL para pedagang kaki lima yang berjualan souvenir ataupun baju, kali ini telah dipusatkan di teras Malioboro 1 di seberang Pasar Beringharjo dan teras Malioboro 2 di sebelah utara DPRD Provinsi DKI. Dan memang sejak sepekan terakhir di stasiun Jakarta ini telah terjadi peningkatan penumpang, baik keberangkatan maupun kedatangan dari Pasar Senen Jakarta, Surabaya ataupun kota-kota besar lainnya yang akan datang ataupun libur ke kota Yogyakarta ini. Demikian laporan.
saya dari Stasiun Jakarta kembali ke studio. Baik, lonjakan penumpang terjadi di Stasiun Senen Jakarta dan juga di Stasiun Tugu Yogyakarta. Terima kasih Esra Ambarita yang melaporkan dari Stasiun Senen Jakarta dan juga Gali dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, mantan pesepak bola yang sekarang menggeluti dunia sinetron, Claudio Martinez babak belur akibat dikeroyok. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di News.